Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Adi Prasetyo dengan NIM 0514266305 dari UPBJJ UT Jakarta. Pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Untuk tugasnya saya sudah salin ke dalam bentuk Word. Soal yang pertama adalah buatlah rangkuman yang bahan dan materinya dari internet, algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Yang B, sejarah dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam dunia pemrograman, algoritma menjadi dasar dalam merancang solusi sebelum diterjemahkan ke dalam kode program. Fungsi dan tujuan algoritma. Fungsi utama algoritma adalah untuk memastikan bahwa proses pemecahan masalah dilakukan secara efisien dan efektif. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan solusi yang tepat dalam penggunaan sumber daya yang minimal. Karakteristik logaritma. Algoritma. Algoritma yang baik harus memenuhi beberapa karakteristik antara lain input yang jelas, memiliki data masukan yang terdefinisi dengan baik, output yang diinginkan, menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan. Langkah-langkah yang terdefinisi dengan jelas. Setiap langkah dalam algoritma harus jelas dan tidak ambigu. Finish. Algoritma harus berakhir setelah jumlah langkah tertentu. Efisiensi. Menggunakan sumber daya secara optimal. Peran algoritma dalam pemrograman. Dalam pemrograman komputer, algoritma berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru dari program yang akan dikembangkan. Dengan algoritma yang baik, proses pengodean menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Sejarah Java dan perkembangannya. Asal-usul Java. Java pertama kali dikembangkan oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystems pada tahun 1991. Awalnya, bahasa ini dirancang untuk perangkat elektronik rumah tangga. Namun, kemudian berkembang menjadi bahasa pemrograman umum. Namanya Java. Diambil dari kopi jenis Java yang berasal dari Indonesia. Perkembangan Java. Sun Microsystems merilis Java 1.0 pada tahun 1996 dengan janji Write Once, Run Anywhere atau disingkat WORA, yang memungkinkan program Java dijalankan di berbagai platform tanpa dimodifikasi. Pada tahun 2009, Oracle Corporation mengakuisisi Sun Microsystems dan mengambil alih pengembangan Java. Versi Java. Java telah mengalami berbagai pembaruan versi, antara lain
Java SE Standard Edition untuk aplikasi desktop dan server, Java EE Enterprise Edition untuk aplikasi enterprise berbasis web, Java ME Micro Edition untuk perangkat mobile dan embed. Penggunaan Java dalam industri. Java digunakan secara luas dalam berbagai bidang, seperti aplikasi web. Pengembangan aplikasi berbasis web dapat diakses melalui browser. Aplikasi mobile. Pengembangan aplikasi berperangkat mobile, terutama Android. Aplikasi desktop. Pengembangan aplikasi untuk sistem operasi desktop. Big data atau cloud computing. Pengolahan data besar dan aplikasi berbasis cloud. Contoh perangkat lunak yang dibuat dengan Java. Yang pertama adalah Eclipse IDE. Eclipse adalah lingkungan pengembangan terintegrasi IDE yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi dalam berbagai bahasa pemrograman, termasuk Java. Eclipse ditulis sebagian besar dalam Java dan dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi dalam berbagai bahasa pemrograman termasuk Java. Yang kedua, Apache Hadoop. Apache Hadoop adalah kerangka kerja open source yang memungkinkan pemrosesan data terdistribusi skala besar menggunakan model pemrograman sederhana. Hadoop ditulis dalam Java dan merupakan bagian penting dari ekosistem Big Data. Daftar pustaka untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya adalah buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan prose code. Kasus berikut adalah pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta dan B jika golongan B gaji 6,5 juta dan C jika golongan C gajinya adalah 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka akan dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya adalah 30% dari gaji pokok. Yang kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Yang ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Yang keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Yang kelima, jika karyawan lembur lebih atau dengan sama 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan postcode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan adalah gaji golongan plus ditambah gaji lembur. Untuk flowchart saya sudah buat. Yang pertama, kita masukkan tombol start. Kemudian input golongan jam lembur. Terdapat golongan A dengan gaji pokok 5 juta. Golongan B gaji pokok 6,5 juta.
golongan C dengan gaji 9.500.000. Kemudian masuk pada jam lembur. Lembur 1 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,3. Kenapa dibikin 0,3? 0,30 bukan pada 30%, karena bisa biar agar terbaca dalam sistem pemrograman Java. Lembur 2 jam sama dengan gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Yang ketiga, lembur 3 jam sama dengan gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Lembur 4 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Lembur lebih atau sama dengan 5 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Kemudian masuk ke total penghasilan. Total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian masuk ke total penghasilan. Setelah masuk ke kotak total penghasilan, kita selesai. Ini dalam flowchartnya kita bentuk ke pose code-nya dalam program Java. Di sini kita masukkan start, kemudian input golongan jam lembur. If golongan A, then gaji pokoknya adalah 5 juta. Else if golongan B, then gaji pokoknya adalah 6,5 juta. Else if golongan C, then gaji pokoknya adalah 9.500.000. And if, kemudian kita masukkan ke select case jam lembur. Case yang pertama, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Yang case yang kedua, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Case yang ketiga, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Case yang keempat, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Case yang kelima, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Kemudian kita end select. Total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Output penghasilan, kemudian kita tulis N. Dalam pemrograman Java kita sudah buat juga bentuknya. Sebelum itu kita import dulu Java Until Scanner untuk import bentuknya. Kemudian publikas tugas 1 sesuai dengan judulnya. Kemudian kita masukkan scanner input sama dengan new scanner system in. Kemudian system out print, masukkan golongan A, B, T, A, B atau C. Kemudian chart golongan sama dengan input next chart index. System out print, masukkan jam lembur. Integer jam lembur sama dengan input next in. Double gaji pokok sama dengan 0. Double gaji lembur sama dengan 0. Kemudian menghitung gaji pokok berdasarkan golongan. If golongan A, gaji pokoknya adalah 5 juta. Else golongan B, gaji pokoknya adalah 6,5 juta. If golongan C, gaji pokoknya adalah 9,5 juta. Menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. If jam lembur sama dengan 1 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Else if jam lembur 2 jam, gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Else if jam lembur 3 jam, gaji lemburnya sama dengan gaji pokok
dikali 0,34. Else if jam lembur sama dengan 4 jam, gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Else if jam lembur lebih dari 5 jam atau sama dengan 5 jam, gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Untuk penghasil total penghasilan, kita masukkan perintah double. Double total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian kita sistem outprint sama dengan total penghasilan, kita tulis dengan bentuk RP titik koma ditambah total penghasilan. Kemudian kita input close. Kemudian kita coba run programnya. Kemudian kita masukkan golongan, kita coba masukkan golongan A. Sebentar. Pada ini kita masukkan tombol A. Kita enter. Masukkan jam lembur, kita tulis 3 jam. Kemudian enter. Jadi total penghasilannya adalah 6.700.000. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.